Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di PJJ Biologi. Jangan lupa bahwa meskipun lewat PJJ tetap kita harus tetap belajar dalam biologi khususnya dan juga dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Oke, kita mulai untuk yang sistem pernafasan pada semester ini. Perhatikan PowerPoint dan juga materi yang kemarin sudah saya share di minggu kemarin. Dan jangan lupa untuk pertemuan kali ini tugas tentang artikel antara COVID dan hubungannya dengan sistem pernafasan yang saat ini sedang menjadi pandemi di semua negara di seluruh dunia. Agar kita bisa paham tentang apa itu COVID-19 dan hubungannya dengan sistem pernafasan sehingga bisa menyebabkan kematian pada seseorang. Oke, kita mulai dengan sistem pernafasan. Apa yang kita tahu tentang sistem pernafasan? Kita mempunyai organ yang fungsinya untuk memasok oksigen, kemudian mengeluarkan CO2, bisa juga nanti dalam sistem pernafasan itu kita bisa memproduksi suara juga yang berada di daerah pita suara. Nah, kita fokuskan kali ini pada sistem pernafasan, yaitu pada alat-alat pernafasannya dulu. Karena tanpa kita tahu tentang organ-organ yang pada sistem pernafasan, maka kita tidak bisa memahami tentang sistem pernafasan tersebut. Oke? Alat pernafasan pada manusia. Dalam materi untuk kelas 11 ini, kita hanya berfokus pada manusia saja. Mungkin pada waktu SMP atau SD dulu Anda mengenal bahwa pada alat pernafasan ada pada burung, ada pada reptilia, kemudian pada serangga juga. Akan tetapi untuk di SMA atau MA kelas 11 kita fokuskan hanya pada alat pernafasan pada manusia. Kita mulai dari yang bagian luar dulu. Jadi yang bagian luar, kalau kita perhatikan gambarnya pada anatominya, kita dimulai dari hidung dulu. Hidung. Nah, di sini ada sistem untuk udara masuk. Kemudian pada hidung kita di sini, ini juga terdapat nanti rambut hidung. Yang fungsinya untuk apa rambut pada hidung itu? Nah, untuk menyaring udara. Kemudian ada juga lendir yang berada di hidung. Untuk apa lendir yang ada di hidung? Jadi untuk menangkap kotoran yang masuk lewat hidung. Allah sangat kuasa sekali sehingga dari berbagai organ tubuh kita yang fungsinya sebagai alat masuk benda-benda dari luar, misalkan udara, kemudian makanan misalkan masuk lewat mulut, itu sudah ada saringan tersendiri. Dan juga di hidung terdapat juga pembuluh darah. Fungsinya untuk apa? Menghangatkan udara yang masuk melalui hidung. Jadi kalau misalkan dalam udara yang kita hirup itu ternyata ada kotorannya, maka akan tersaring lewat rambut yang ada di hidung, kemudian dia akan diendapkan di lendir yang ada di hidung. Sehingga kalau misalkan udara yang kita hidup dari sekitar kita itu ternyata kotor, maka mohon maaf, yang biasa Anda urak-urak pada waktu membersihkan hidung, berarti di situ juga akan kotor. Nah, dari hidung ini kemudian nanti masuk ke laring. Nah, laring agak ke bawah, tapi nanti jalurnya yang pertama itu faring dulu. Faring atau tenggorokan. Habis itu kemudian baru ke laring. Nah, antara titik temu antara yang waktu kita berbicara tentang makanan itu masih sama salurannya dengan yang udara pernafasan. Tapi kemudian nanti sebelum laring ini itu ada suatu klep yang nantinya akan terbuka dan tertutup di mana jalan itu menuju ke paru-paru atau menuju ke lambung. Sehingga kalau orang misalkan makan disertai dengan ngobrol atau berbicara,
maka kadangkala kita akan tersedak. Kenapa tersedak? Karena klepnya itu akan membuka, dan klep itu nanti akan menyebabkan klep yang menuju paru-paru terbuka, sehingga jalurnya makanan yang harusnya menuju ke lambung, maka akan menuju ke paru-paru. Hal itulah yang membuat paru-paru nggak bisa menerima, sehingga kemudian dia akan membuat suatu gerakan refleks yang menyebabkan makanan itu akan kembali terlontar keluar, yang kita namakan dengan tersedak. Sehingga pada waktu tersedak itu kadang makanan yang sudah tadi kita makan tadi akan keluar lewat hidung. Kenapa? Masih satu aluran dengan yang antara rongga makanan dengan rongga untuk masuknya udara. Oke, kemudian kita mempunyai dua buah paru-paru, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Yang paru-paru kiri, ingat, terdiri dari dua bagian, atau istilahnya dua lobus, left lung atau paru-paru kiri. Kemudian kalau yang paru-paru kanan terdiri atas 3 bagian, right lung. Oke, nah ya. Kemudian nanti di dalam sistem ini nanti ada yang alveolus, kemudian juga nanti bagian-bagian yang lainnya. Ini untuk yang dari atas dulu. Kemudian kadang misalkan hidung kita tersumbat, maka kadang-kala kita biasa untuk memasukkan udara lewat mulut. Oke, ya. Pada rongga hidung, saya ulang lagi, terdiri dari 3 komponen, yaitu vestibulum, daerah respiratori, dan daerah olfaktori. Olfaktori itu istilahnya penciuman, ya. Yang vestibulum daerah terdepan, respiratori ini dari sel-sel epitel kolumnar, fungsinya di situ nanti ada silia, ya, sehingga dari silianya itu nanti ada seperti rambut-rambutnya yang nanti untuk menangkap kotoran. Ya, jadi pada daerah respiratori nanti ada disaring, kemudian suhunya diatur karena di situ ada pembuluh darah dan untuk mengatur kelembaban. Kemudian daerah sel-sel olfaktori atau yang berada di daerah olfaktori ini berhubungan dengan saraf pembau, sehingga kalau misalkan ada ikan asin yang digoreng ataupun apapun yang digoreng atau suatu bau apapun itu, maka hidung juga berfungsi sebagai indera pembau. Oke, ya. Kemudian ini strukturnya untuk rongga hidung. Jadi jangan dikira bahwa rongga hidung kita itu hanya terdiri dari tulang rawan, sudah ada bolongan, selesai. Lihat dari lubangnya ini. Kemudian di sini ada dan mohon hati-hati dan menjaga rongga hidung kita. Kita tidak bisa lagi nanti menempel menambah rambut pada hidung kita, karena itu sudah asalnya dari Allah. Jadi apapun itu kita terima karena pasti ada fungsinya dari masing-masing. Nah, ini yang untuk epitel. Kemarin kita awal kelas 11 sudah belajar tentang epitel, yaitu epitel silindris bersilia. Susunannya seperti ini. Jadi bayangkan ini silianya. Ya. Kemudian laring. Ini menghubungkan faring dengan trachea. Yang di sini nanti ada pita suara yang mengatur jalannya udara. Ya. Kemudian pada struktur laringnya. Ini di sini untuk laring ini masih terusin atas tulang rawan. Ya. Kemudian nanti di sini juga ada yang tadi saya katakan pita suaranya. Kemudian trachea, ada mukosa, jaringan yang disusun atas jaringan epitel. Kemudian ada cincin rawan hialin, kemudian otot polos dan adventisia yang berupa jaringan ikat longgar. Di sini ada struktur trachea. Ini ada terbagi menjadi 2 cabang, yaitu untuk ke paru-paru kanan dan ke paru-paru kiri. Ya. Kemudian dari trachea tadi ada bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trachea. Dan nanti dari bronkus tadi akan membentuk bronchiolus. Bronchiolus nanti kemudian akan menuju ke paru-paru. Jadi trachea, bronkus, bronchiolus. Ya. Kemudian dalam paru-paru tadi nanti akan ada juga yang namanya
alveolus atau alveoli yang kalau dilihat di sini adalah berupa seperti gelembung-gelembung yang di sini fungsinya nanti untuk melepaskan oksigen dan membawa CO2 untuk dikeluarkan lagi lewat sistem pernafasan. Ya, karena pada alveolus ini terdapat pembuluh darah yang fungsinya adalah mengangkut O2 dan juga mengikat CO2 juga. Jadi untuk alveolus ini sangat penting karena di dalam sistem pernafasan kita itu nanti untuk mengikat oksigen dan mengikat CO2 juga. Jadi hati-hati dengan alveolus kita, dan nanti di kelas 12 nanti akan saya terangkan tentang respirasi yang secara internal. Jadi tidak hanya di tingkat organ saja, tapi sudah di tingkat seluler. Nah, kemudian paru-paru. Jadi ini ada dibungkus oleh pleura atau jaringan ikat longgar. Kalau misalkan pada saat diburu korban, perhatikan betul bahwa itu ada satu lapisan yang ada selaputnya. Nah, untuk pleura ini ada dua lapis, yaitu pleura parietal dan pleura visceral. Ada yang nanti di dalamnya juga akan berisi cairan pleura. Nah, kalau untuk cara ini mohon sangat dijaga. Karena apa? Kadang kalau misalkan ada suatu penyakit, maka pada pleura itu akan berisi cairan yang berlebih. Sehingga cairan yang berlebih itu harus dikeluarkan dari paru-paru, entah itu disedot, entah itu nanti dikeluarkan lewat air kening atau segala macam, itu yang tahu lebih jelasnya adalah dari segi kedokteran. Ya. Kemudian di sini istilahnya pulmodexter. Dexter itu kanan. Dexter. Kemudian kalau kita sinis biasanya kan kita agak bagaimana pada seseorang. Nah, sinis itu kiri. Jadi yang dexter dari 3 lobus atau 3 bagian, yang sinister dari 2 bagian. Ya. Ya. Jadi tolong perhatikan betul. Nah, ini pleuranya, ya ada visceral. Kemudian nanti juga ada di bawahnya adalah otot diafragma. Nah, pelajari betul di dalam ini untuk organ pernapasannya. Nah, bagaimana dengan COVID itu? Menyerang bagian manakah COVID-19 itu? Sehingga menyebabkan untuk alat pernapasannya harus dibantu dengan alat bantu pernapasan. Oke, ini dulu yang untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa catat hal-hal yang Anda anggap penting untuk alat pernapasan ini. Pertemuan berikutnya adalah mekanisme pernapasan. Jadi sebelum kita lanjut ke mekanisme pernapasan, tolong pahami dulu tentang alat pernapasan. Tidak usah diminta untuk mencatat mana yang menurut Anda penting dari materi yang saya share kemarin. Dari itu adalah ringkasannya, kemudian dari yang PowerPoint yang saya berikan kali ini, mohon untuk tetap dibaca, kemudian poin-poin pentingnya di mana, dan misalkan Anda belum jelas, mohon untuk bertanya lewat grup biologi. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah-salah, maaf. Jangan lupa yang kemarin biasanya, mohon maaf terlambat, untuk PCC kali ini harus on time karena presensi dan lain sebagainya saya batasi dengan waktu. Oke, selamat belajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sampai selanjutnya, sehingga pada proses kenaikan kelas nanti Anda tidak akan terhambat. Demikian dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.